tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya kan menopangku. Kan ku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkan-Nya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalam Dia harapanku, yang menggenapi janji-Nya. Kabut sirna berganti cara, Tuhanlah keselamatanku. Kala meratap menanti, di masa duka dan sepi, anugerah-Nya meliputiku, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkan-Nya, Tuhanlah keselamatanku. Kelak di akhir hayatku, kubur bukan tujuanku. Dia yang bangkit, membangkitkanku, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkan-Nya, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan Putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan Putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan, pada saat pagi hari ini kita dipertemukan dalam doa pagi online. Sebelum kita masuk di dalam merenungkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan
Kalau kami boleh bangun di pagi yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat kami, untuk kami boleh beraktivitas pada hari ini. Sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mau tolong hamba-Mu yang banyak kekurangan ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seturut apa yang Tuhan kehendaki, dan juga menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara doa pagi online pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada saat pagi hari ini adalah Yesus Rajaku dan Keselamatanku. Bacaan saya ambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 bagian A. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat pagi hari ini adalah kutipan dari cerita di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43, yaitu tentang Yesus disalibkan. Kalau Bapak Ibu membaca, di situ diceritakan tentang kejadian di mana Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak bersama dengan dua penjahat yang juga disalibkan bersama dengan Yesus. Dari perikop itu saya bisa melihat, saya bisa membaca, mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca. Di situ saya bisa melihat ada 3 tokoh di mana dia yang pertama adalah pemimpin yang waktu itu menggiring atau membuat Yesus itu disalibkan. Pemimpin-pemimpin ini mengolok-olok. Mereka mengatakan, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Pemimpin-pemimpin ini berserta dengan umatnya yang mengikutinya. Pada waktu itu adalah para imam, para ahli-ahli Taurat. Dia mengolok-olok. Yang kedua adalah prajurit. Dia juga ikut mengolok-olok tentang Yesus. Dia mengatakan, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dalam hal ini prajurit-prajurit itu dia mengolok-olok, kalau engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Dan yang ketiga, saya bisa melihat, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat, di mana penjahat yang satu yang ikut, yang tergantung di kayu salib. Yang satu dia itu juga menghujat, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah engkau kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kadang kita juga bertindak seperti mereka. Terkadang kita juga melakukan perkataan, mungkin juga di dalam gundahnya kita, mungkin juga di dalam hati kita, pada saat semua kejadian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan tidak tercapai. Kadang kita juga menyalahkan, mungkin juga mengolok-olok, seperti pemimpin, prajurit, dan juga penjahat yang ada di sebelah Yesus pada saat itu. Seperti itulah yang terjadi. Kita juga melakukan seperti itu. Namun setelah Bapak Ibu baca di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42, saya mau bacakan. Ini adalah penjahat yang satunya, di mana yang satu tadi adalah dia mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi penjahat yang satu, dia menyadari akan kondisi dirinya. Dan tertulis di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42, lalu ia berkata, ia ini adalah penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penjahat ini dia memahami akan kondisinya. Penjahat ini dia tahu bahwa dia dijatuhi hukuman seberat itu karena dia melakukan kejahatan. Dari kata-kata dia, kita tahu bahwa penjahat ini mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Karena di situ dikatakan, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berarti di dalam hal ini, penjahat ini, dia mengakui Yesus adalah Raja. Pada saat engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, ingatlah akan aku. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ingat akan doa Bapa kami yang tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu dan berdoalah. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam hal ini, penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa Yesus adalah Raja. Oleh karena itu, semuanya adalah kehendak dan juga apa yang terjadi adalah menurut rencana yang daripada Allah asalnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau
akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Yesus tahu bahwa penjahat ini dia sudah memahami siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dan dia tahu bahwa dialah Sang Juru Selamat. Dialah Sang Kristus Raja yang perlu kita juga menguduskannya. Kita juga mau menghormati seperti doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di sorga. Dalam hal ini penjahat ini pun dia memahami bahwa Kristus dia yang patut dia sembah. Dia yang membawa keselamatan. Sehingga pada saat hari ini temanya Yesus Rajaku dan keselamatanku. Karena memang dia Raja kita. Dia yang juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia juga yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Karena Kristus sungguh amat pengampun bagi kita semua. Dia yang membawa keselamatan bagi kita. Pada saat hari-hari ini menjelang Advent, kita masuk di dalam hari raya yaitu Kristus Raja. Marilah kita bawa hidup kita. Marilah kita mau mendekat kepada Kristus Sang Raja itu, Sang Juru Selamat itu. Karena dialah yang empunya kerajaan, empunya sorga, dan kita patut mengkuduskan dia. Karena dia sudah rela mati buat kita. Kita juga akan memuliakan namanya. Untuk kita boleh menyembah dan memuji akan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, marilah kita merenungkan akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yesus Rajaku dan keselamatanku. Seperti nyanyian lagu pada awal doa pagi kita, bahwa dimuliakanlah Sang Bapakku, dimuliakanlah Putra, dan dimuliakanlah Roh Kudus. Karena Yesuslah keselamatanku. Dia Raja kita. Dia juga yang empunya pengampunan. Kita mau bawa seluruh apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kekeliruan kita, kita mau bawa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Dia mau mengampuni kita.
bahwa Dia mau membawa kita ke dalam keselamatan. Untuk kita juga boleh menguduskan, memuliakan, dan memuji akan Dia. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan pada saat pagi hari ini kami boleh membaca, merenungkan, dan Tuhan pimpin kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami juga boleh untuk melakukan firman-Mu. Tuhan ampuni kami kalau kami melakukan, kalau kami sudah mengerjakan, kalau kami sudah mengolok-olok, atau mungkin kami sudah menyalahkan Engkau Tuhan. Ampunilah kami, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Karena saya percaya bahwa rancangan-Mu adalah indah bagi kami. Engkau mempunyai rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan di gereja Gatot Subroto Purwokerto ini. Kami berdoa untuk tiap komisi, tiap segala bidang, kiranya Tuhan memberkati, supaya semua program yang sudah disusun boleh terlaksana karena penyertaan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos Kemutuk Lor. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan juga memimpin, menyertai, sehingga pos jemaat di Kemutuk Lor boleh juga selalu semakin dekat, selalu memuliakan Tuhan, karena Engkau Raja yang patut kami puji dan kami sembah. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bajem Wangon. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pembangunannya. Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Tuhan sendiri yang mau tolong setiap program yang disusunnya. Biarlah semuanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati supaya Bajem Wangon juga dapat bertumbuh, sehingga Bajem Wangon juga boleh menjadi dewasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bajem Bumiayu. Kiranya Tuhan mau tolong, Tuhan menyertai di dalam proses pelembagaan, sehingga Bajem Bumiayu boleh menjadi jemaat yang dewasa, boleh diberkati oleh Tuhan di dalam pembangunan baik pastori maupun penyempurnaan gedung gereja. Tuhan memberkati, Tuhan juga menyertai tiap jemaat dan juga Pak Hengki yang memberikan bimbingan di jemaat Bumiayu. Kiranya Tuhan juga menolong, sehingga jemaat Bumiayu boleh mendapatkan berkat dan pelembagaan boleh berhasil karena pertolongan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu semua yang ikut di dalam doa pagi pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang sedang di dalam kesusahan. Kiranya Tuhan mau tolong mereka, Tuhan tilik mereka, sehingga mereka juga boleh keluar dari permasalahan. Tuhan mau cukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan.
Tuhan juga mau memberikan pertolongan, penyertaan. Dan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kurang baik di dalam kesehatannya, atau mungkin di dalam sakitnya. Tuhan memberkati, satu persatu Tuhan sendiri yang akan jamah, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan. Atau mungkin mereka sedang di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan juga memberkati Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pemulihan kesehatan. Dan boleh mereka datang kembali ke ibadah onsite di gereja. Tuhan memberkati setiap aktivitasnya, sehingga mereka juga boleh beraktivitas dan juga boleh menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk yayasan Kristen, baik di bawah YP3K dan juga TK Kasih Ibu di bawah naungan GKI Gatot Subroto. Tuhan memberkati baik yayasan maupun juga para pendidik. Tuhan mau tolong supaya para pendidik juga membawa anak-anak-Mu untuk lebih dekat, untuk lebih memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada hari ini mulai PAS. Tuhan memberkati di dalam belajarnya, supaya anak-anak-Mu boleh mengerjakan semua ujian dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu itu mendapatkan nilai yang terbaik. Boleh Tuhan wujudkan. Dan kiranya Tuhan juga menyertai dalam setiap kegiatan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami, baik dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Engkau Raja kami, Engkau keselamatan kami, Engkau yang kami puji dan kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.